Indonesia, negara dengan mayoritas masyarakat beragama Muslim dengan jumlah umat Muslim terbesar di dunia saat ini. Hal ini sebanding dengan jumlah rumah ibadah dari umat Muslim yang berada di Indonesia, yaitu masjid. Pada Februari 2020, Yusuf Kala, selaku Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, mengatakan bahwa jumlah masjid serta musola yang ada di Indonesia telah mencapai 800.000. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah masjid terbanyak di dunia. Adapun kegiatan utama yang dilakukan di masjid adalah melaksanakan ibadah sholat yang tentunya memerlukan sajadah sebagai alasnya. Sholat merupakan ibadah wajib yang dilakukan umat muslim setidaknya 5 waktu dalam sehari. Untuk itu penggunaan sajadah secara terus-menerus membuatnya menjadi cepat kotor, sedangkan jeda waktu untuk membersihkannya relatif sempit. Maka untuk menjaga kesehatan umat yang akan beribadah, diperlukan suatu inovasi alat yang dapat membersihkan sajadah secara praktis dan cepat. Menilai kondisi saat ini, yaitu adanya pandemi COVID-19. Pandemi ini sempat membuat segala kegiatan yang biasa kita lakukan terhenti sejenak. Namun nyatanya, saat ini sudah banyak tempat-tempat yang beroperasi kembali, tak terkecuali rumah ibadah seperti masjid. Masjid menjadi tempat ibadah umat muslim dari berbagai lokasi dan latar belakang yang berbeda. Hal ini menimbulkan resiko penyebaran virus corona lebih cepat atau bahkan masjid dapat menjadi klaster baru bila tidak dilakukan pencegahan. Himbauan wajib menerapkan protokol kesehatan kepada umat berupa memakai masker, mencuci tangan, dan membawa sajadah sendiri dari rumah sudah dilakukan oleh pihak pengelola masjid. Namun sayangnya, hal ini tidak dipraktekkan dengan baik terutama di masjid dan musola yang terletak di area pemukiman. Padahal sering sekali penderita COVID-19 tidak menyadari bahwa ia telah terjangkit karena gejalanya hanya seperti penyakit umum layaknya batuk dan demam atau bahkan tanpa gejala yang disebut juga dengan OTG. Hal ini tentunya membahayakan bila orang tersebut menggunakan sajadah dari masjid karena sumber penularan virus ini hanya melalui droplet yang menempel di permukaan. Untuk itu, sajadah perlu dibersihkan secara rutin supaya menghindari terjadinya penyebaran virus tersebut. Metode pembersihan karpet dan sajadah yang paling umum digunakan adalah dengan menggunakan metode konvensional berupa pembersihan menggunakan sikat dan sabun. Hal ini tentu memerlukan waktu yang cukup lama serta sumber daya manusia yang cukup besar. Sementara metode modern yang sudah digunakan adalah dengan menggunakan sistem steam vapor cleaning, yaitu pembersihan dengan menggunakan uap air panas. Hal ini tidak memerlukan waktu yang lama serta sumber daya manusia yang banyak. Namun metode yang ada saat ini mengharuskan pengoperasian alat secara langsung. Dengan kata lain, operator tetap harus berkontak langsung dengan sajadah tersebut, maka tidak menutup kemungkinan untuk menimbulkan risiko tertular COVID-19. Berdasarkan masalah yang ada, kami merancang alat dengan judul Automatic Prayer Rug Cleaning Robot based on Internet of Things yang dapat membersihkan sajadah atau karpet secara otomatis dengan peroperasian secara jarak jauh berbasis Internet of Things. Automatic Prayer Rug Cleaning Robot based on Internet of Things merupakan robot pembersih sajadah dengan penggabungan 3 metode pembersihan. Rotating Brush System akan diaplikasikan sebagai sistem pembersih mekanik untuk membersihkan benda kecil seperti serpihan kertas, rambut, atau sampah plastik. Steam Vapor System yang akan diaplikasikan sebagai pembersih karpet menggunakan uap air dengan campuran aromaterapi dengan suhu mencapai 145 derajat Celcius. Dengan suhu ini, alat dapat digunakan untuk membunuh bakteri dan virus sehingga karpet dapat terhindar dari mikroorganisme dan bau tidak sedap. Ditambah dengan metode Spin Mop System berguna untuk pembersihan sisa bakteri atau mikroorganisme yang telah mati serta sisa air dari Dry Steam System. Selain itu, robot bekerja secara otomatis bergerak maju untuk mendeteksi warna yang telah ditentukan. Apabila robot mendeteksi warna tersebut, maka robot akan berbelok dan melanjutkan pembersihan. Robot juga terintegrasi dengan IoT melalui internet sehingga dapat dikontrol secara manual melalui smartphone. Alat ini terdiri dari berbagai komponen utama berupa
Dry Steam System. Bahan utama yang digunakan adalah tabung besi yang dimodifikasi dengan penambahan torak sebagai tempat penampungan uap basah sehingga menjadi cukup kering dengan kadar air 3-6% yang selanjutnya ditransmisikan melalui pipa dengan tambahan kipas sebagai penguat tekanan, di mana uap ini dapat berfungsi sebagai pembunuh mikroorganisme. Rotating Brush System. Sistem pembersihan ini berupa silinder bersikat yang berputar dikoppel dengan motor, di mana sampah yang diangkut nantinya akan jatuh pada bagian penampungan sampah. Sensor warna TCS 3200 berguna sebagai penentu rute gerak robot dengan menempatkan klip warna di sudut sajadah untuk mengindikasikan robot agar berbelok 2 kali 90 derajat. Sensor ultrasonic HCSR04 digunakan untuk mendeteksi halangan sehingga robot dapat berhenti sejenak untuk menghindarinya. Spin Mop System digunakan untuk pembersihan sisa mikroorganisme yang telah mati serta sisa air dari Dry Steam System. Semua sistem ini akan dikontrol langsung melalui microcontroller Arduino Mega 2560 serta terintegrasi IoT dengan Node MCU. Driver L293D akan digunakan juga sebagai pengendali motor DC. Adapun keunggulan dari alat ini, inovasi teknologi dalam bidang kebersihan dengan Internet of Things, pembersihan secara maksimal dengan kombinasi 3 metode pembersihan membuat sajadah dan karpet terhindar dari kotoran dan mikroorganisme, pengontrolan jarak jauh ketika melakukan pembersihan membuat kemungkinan penularan COVID-19 ke petugas kebersihan masjid berkurang, penggunaan waktu untuk membersihkan dilakukan secara efisien dan singkat. Sekian dari kami, adapun tim kami di bawah bimbingan Bapak Sutrisno STMSC PhD yang beranggotakan Ivan Robi Septian, Muhammad Renaldi Darmawan, serta Rebecca Siswandinasari. Terima kasih telah menonton video kami, selalu jaga kesehatan dan jangan pernah meninggalkan ibadah.